Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Kali ini saya akan membaca buku Dilarang Gondrong, Praktek Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an. Ini penulisnya Arya Wiratma Yudhistira, terbitan margin kiri. Ini salah satu buku yang keren ya. Saya tidak akan baca semuanya ya. Saya hanya akan baca pengantar di buku ini, juga satu bab di dalam buku ini. Jika Anda mau baca buku ini tentu Anda mesti beli ya, banyak di online shop, dan Anda bisa juga dapatkan buku ini di tautan di deskripsi. Baik, seperti apa gambaran dari buku ini? Kita simak. Mohon maaf kalau ada kesalahan membaca ya. Terutama kalau ada istilah asing, saya agak sulit biasanya membacanya. Pengantar, Andi Ahdian. Sejarah awal Orde Baru beserta karakter budaya politiknya merupakan periode politik yang selalu menarik minat para sejarawan dan pengamat politik Indonesia. Saat itu, akhir 1960-an dan awal 1970-an, Soekarno dilengsarkan paksa. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan. Ratusan ribu orang yang dicurigai mendukung gerakan komunis di Indonesia mati dibunuh. Konfrontasi dengan Malaysia, baca juga dunia barat, berakhir. Investasi modal Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang mengalir deras. Jenderal Soeharto dan para pendukungnya di tubuh Angkatan Darat semakin mengukuhkan kekuasaan politik mereka di Indonesia. Padahal, satu dekade sebelumnya, para jenderal itu bukan siapa-siapa. Soeharto adalah nama yang tidak dikenal dalam lingkaran elit kekuasaan Soekarno. Kalaupun elit politik saat itu berhitung tentang pengaruh politik tentara, khususnya Angkatan Darat, nama yang sering muncul adalah Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Tetapi, deklarasi gerakan 30 September 1965 di bawah Letnan Kolonel Untung mengubah perjalanan hidup Soeharto dan para pendukungnya. Lewat kekuatan senjata, mereka memegang kendali negara. Tidak ada cita-cita besar yang bisa kita telisik dari rezim penguasa yang muncul ini selain sifat anti-komunis mereka. Kredo mereka hanyalah bagaimana menyingkirkan komunis dari panggung politik nasional dan lokal Indonesia. Kalaupun kemudian ada label modernisasi dan pembangunanisme yang melekat dalam baju kekuasaan mereka, itu hanya rumusan belakangan lewat para teknokrat sipil yang membantu arah dan orientasi kekuasaan rejim pasca Soekarno. Cita-cita modern dan kemajuan itu sendiri adalah kredo lama kaum nasionalis Indonesia sejak awal abad ke-20 dengan polesan konsepsi keadilan sesuai interpretasi pandangan dunia masing-masing. Pancasila sebagai ideologi negara pun mereka pinjam dari para interlokutor yang telah mereka singkirkan dengan kekuatan senjata. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa memerintah? Adalah mustahil apabila setiap waktu senjata harus dikokang untuk menundukkan rakyat. Jadi, bagaimana teknik disiplin diciptakan guna mengendalikan ratusan juta warga dari ujung paling barat Aceh sampai ujung timur Kepulauan Indonesia yang memiliki 3 zona waktu berbeda dan jaraknya sebanding dengan jarak Portugal ke pegunungan Ural atau pesisir Pasifik ke Atlantik di Amerika Serikat. Dalam kurung Lombard 1996-12. Dengan demikian, konsep Michel Foucault mengenai bagaimana sebuah orkestrasi kelembagaan
prosedur, analisis, dan refleksi kalkulasi dan taktik yang memungkinkan sebentuk kekuasaan spesifik meski kompleks terhadap penduduk sebagai target, ekonomi politik sebagai bentuk pengetahuan utamanya, dan aparat keamanan sebagai instrumen teknis utama menjadi mungkin dalam periode itu dan periode-periode selanjutnya di Indonesia. Buku karya Arya Wiratma Yudhistira ini memberi kita salah satu jawaban dan cara menarik mengenai proses tersebut. Setidaknya ada satu lubang pengetahuan kosong yang jadi terisi berkait dengan praktek teknik kekuasaan pada masa awal rezim Orde Baru. Menulis pengantar terhadap karya tulis ini jadinya sebuah pekerjaan mengasihkan dalam menelusuri sensibilitas yang pernah muncul dalam sistem kekuasaan Orde Baru pada saat rezim itu berdiri. Penulis buku ini menyajikan pada kita bagaimana seorang sejarawan bisa menjadi lebih peka terhadap realitas dengan memperhatikan juga sumber-sumber tulisan di luar sumber resmi, seperti novel-novel populer pada saat itu yang memperkaya nuansa pandangan kita mengenai sensibilitas masyarakat dalam periode yang menjadi perhatiannya tersebut. Rezim dan rambut. Buku ini dibuka dengan cerita yang jarang diketahui atau sudah terlupakan orang. Bagaimana pada Senin malam 1 Oktober 1973, Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro menyatakan dalam sebuah acara bincang-bincang di TVRI bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi onversilig alias acuh tak acuh. Ini menarik. Bagaimana tidak? Seorang pejabat tinggi yang memimpin sebuah lembaga yang membuat merinding banyak orang ketika menyebut dan mendengarnya, dengan deretan bintang di pundak dan tanda jasa tersemat dada, dan disiarkan secara nasional membahas perkara rambut. Dan yang lebih menggelikan, penulis menguraikan bahwa pernyataan tersebut adalah titik puncak dari rangkaian razia di jalanan yang dilakukan aparat pemerintah terhadap pemuda berambut gondrong. Bahkan seperti terjadi di beberapa tempat, operasinya melibatkan anggota pasukan teritorial, namun senjata yang mereka gunakan bukan AK-47 atau M16, tetapi gunting rambut. Jadi bisa dibayangkan betapa menggelikan dalam kacamata saat ini tentunya, bila seorang pemuda berambut gondrong yang kebetulan sedang sial ditegur oleh sekelompok tentara untuk kemudian dicukur dalam model yang barangkali akan menjadi bahan olok-olok rekan-rekannya di kampus. Tapi kita juga bakal tersenyum kecut saat melihat tindakan ini ternyata dilakukan secara cukup sistematis dalam beragam aktivitas kemasyarakatan. TVRI melarang artis dan seniman berambut gondrong tampil di layar kaca. Bahkan pemain sepak bola pun terkena larangan berambut gondrong. Bisa kita bayangkan bagaimana pose kesebelasan sepak bola di Indonesia mulai dari tingkat kampung sampai gelanggang nasional dalam foto-foto bersama mereka sepanjang periode tersebut. Kejanggalan tentang periode ini disusun dengan cukup apik oleh penulis. Berita-berita koran, foto, karikatur, dokumen, dan artikel majalah terkait dengan kontroversi rambut gondrong dan perdebatannya terekam dengan baik. Dan lebih penting lagi, penulis mencoba membuat analisis yang mengaitkan persoalan itu dengan dinamika politik yang memunculkan wacana hubungan sipil militer, hubungan antara mahasiswa dan tentara yang terbangun sejak era 1965. Dan terakhir adalah watak mental rezim saat itu. Jadi, analisis sejarah terhadap periode tersebut dengan tekanan pada dunia politik diangkat dari sebuah fenomena yang dalam bahasa zaman sekarang dapat dikatakan norak dan menggelikan. Lihat misalnya uraian penulis ketika sikap anti rambut gondrong menjadi kebijakan sistematis negara. Halaman 119. Rambut gondrong diperlakukan layaknya penyakit berbahaya, sehingga di Sumatera Utara Gubernur Marah Halim perlu membentuk badan khusus yang bertugas memberantasnya. Badan tersebut diberi nama
Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau yang disingkat Bakor Peragon. Badan itu diketuai oleh Kepala Direktorat Khusus Kantor Gubernur Sumatera Utara dan beranggotakan pejabat-pejabat daerah tingkat 1 ditambah dengan wakil kuartir daerah pramuka Provinsi Sumatera Utara. Tujuan Bakor Peragon adalah membasmi tata cara pemeliharaan rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan Indonesia. Ada 3 tahap pelaksanaan pemberantasan. Pertama, dilakukan sampai akhir September, di mana seluruh pegawai negeri dan anggota ABRI serta anak-anak mereka tidak diperkenankan lagi berambut gondrong. Tahap kedua, paling lambat tanggal 28 Oktober 1973, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana seluruh anak muda sudah harus bebas dari rambut gondrong. Tahap akhir, sampai dengan 31 Desember 1973 yang dikhususkan bagi mereka yang lolos pada tahap-tahap sebelumnya. Selain itu, daerah Sumatera Utara juga menutup diri bagi pendatang berambut gondrong yang akan masuk ke wilayah itu. Dari uraian tersebut, kita mendapat beragam hal menarik. Pertama, secara telanjang dan kasat mata, negara mendeklarasikan sikap tentang rambut gondrong. Kedua, tahap-tahap pelaksanaan kebijakan atas sikap itu dilaksanakan dari unit kecil seperti seluruh pegawai negeri dan anggota ABRI serta anak-anak mereka, yang kemudian meningkat menjadi seluruh anak muda. Jadi ini bukan sikap main-main dari obsesi kekuasaan rezim Orde Baru pada saat itu. Pertanyaannya kemudian, mengapa demikian? Mengapa rambut begitu menyibukkan sistem kekuasaan yang baru lahir itu? Pertanyaan ini membawa penulis buku pada sebentuk budaya dalam kurung kekuasaan yang baru seiring dengan menguatnya kontrol rezim terhadap masyarakat. Perlu diingat bahwa proyek politik Orde Baru lainnya pada era yang sama meliputi fusi partai-partai politik dan kebijakan massa mengambang. Setelah menelisik bagaimana rentang budaya pop era 70-an melanda dunia dan Indonesia, dampak perang Vietnam hingga uraian detail tentang gerakan mahasiswa dalam panggung politik Indonesia era 70-an. Penulis buku ini menyimpulkan rupanya muncul kecemasan seorang bapak yang kebetulan berkuasa terhadap perilaku anak-anak mereka yang jauh dari peran sebagai putra mahkota dari kekuasaan dan kekayaan yang ingin mereka wariskan. Ringkasnya, kebijakan itu adalah cermin dari ketakutan terhadap pengaruh buruk terhadap anak dan keluarga mereka yang diharapkan menjadi penerus dan pengganti akibat kekuasaan dan kekayaannya sendiri. Seperti diuraikan dalam buku ini, laporan media cetak saat itu tentang kasus-kasus kenakalan remaja dan anak-anak muda yang menjadi perhatian para petinggi negara memberi uraian implisit bahwa mereka berasal dari kalangan keluarga kaya dan berkuasa. Jadi kebijakan anti rambut gondrong adalah sebuah kebijakan yang notabene merupakan upaya melindungi keluarga mereka dari segala kemungkinan buruk dalam sudut pandang mereka sebagai akibat tidak langsung kemakmuran yang mereka miliki. Jadi dengan menyimak alur pemikiran penulis buku ini, kita mendapat sebuah gambaran bagaimana rezim Orde Baru telah memperlakukan kekuasaan negara sebagai sebuah instrumen pribadi yang berangkat dari kepentingan-kepentingan para pemimpinnya di Jakarta. Perkara rambut gondrong dengan demikian adalah sebuah perkara ketika kekuasaan menjadi begitu personal. Ingat ungkapan negara adalah saya. Rezim dan rambut adalah sebuah karikatur kekuasaan pada periode awal sejarah rezim Orde Baru yang dengan menarik direkam dalam buku ini. Menentang diri sendiri. Pelajaran terbesar dari pengalaman sejarah yang diulas buku ini adalah rendahnya kesadaran sejarah para penguasa serta bagaimana yang privat begitu mudah dicampur adukan dengan yang publik. Cukup mencengangkan
bagaimana aparat Orde Baru terus-menerus menyatakan bahwa rambut gondrong adalah produk impor ke barat-baratan dan bukan tradisi masyarakat Indonesia. Uraian yang dibuat Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles sewaktu Inggris berkuasa di Jawa 1811-1817 mengenai penduduk Jawa dan penguasanya berikut ini bisa menggambarkan betapa konyol dan ahistorisnya pernyataan-pernyataan tersebut. Para pria atau wanita rambutnya tidak ada yang dipotong tapi dibiarkan panjang alami, berbeda dengan orang Bugis dan Melayu yang mempunyai rambut pendek. Kaum laki-laki kecuali dalam acara tertentu biasanya melingkarkan rambut mereka di sekeliling kepala dan menjepitnya dengan sisir sirkam di depan. Namun di kalangan petinggi merupakan suatu kehormatan untuk membiarkan rambutnya terurai di hadapan atasan mereka. Para pangeran dan penguasa di provinsi pribumi mengikat rambut mereka di leher dan membiarkan terurai mengikal di punggung. Tetapi di distrik Sunda dan Cirebon pada acara tertentu para petinggi membiarkan jamu mereka dikeriting dan terurai di bahu. Thomas Stamford Raffles 2020. Dari sini jelas ketika para petinggi Orde Baru menegaskan bahwa rambut gondrong tidak sesuai dengan tradisi Indonesia, baca Jawa, sudah barang tentu ini mengingkari tradisi dan sejarah itu sendiri. Dan saat tentara-tentara pelaku razia menggunduli orang-orang berambut gondrong, mereka jelas lupa tentang pembangkangan terhadap Jepang yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa kedokteran Stovia dengan beraksi menolak penggundulan rambut yang membuat mereka akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Jadi kebijakan pelontos itu justru datang dari sebuah pemerintahan asing yang memaksakan keseragaman sesuai dengan selera dan citra mereka tentang disiplin dan ketertiban umum. Bahkan pernah ada dalam periode sejarah Indonesia ketika Bung Tomo, pahlawan dalam perang melawan Inggris di Surabaya, menyatakan dirinya bersumpah untuk tidak mencukur rambutnya sebelum pemerintahan asing hengkang dari bumi Indonesia. Uraian buku ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah pandangan tentang mentalitas konservatif sebuah rezim yang membenarkan semua tindakan dan kebijakan mereka, termasuk kedunguan mereka tentang rambut, tradisi, serta sejarah. Buku ini juga berguna untuk menelisik secara kritis bagaimana sistem kekuasaan dijalankan pasca Orde Baru. Misalnya sebuah kasus kontemporer beberapa tahun lalu di salah satu wilayah Indonesia, tepatnya Depok, yang wali kotanya menggaungkan kampanye makan dengan tangan kanan sebagai sebuah kepatutan timur yang perlu diajarkan kepada penduduk di bawah kekuasaan administrasinya. Atau kasus terbaru, rancangan peraturan daerah di Karanganyar yang mewajibkan orang tua memberikan nama lokal kepada anaknya. Sepertinya ini mengulang apa yang pernah terjadi pada awal Orde Baru ketika rezim yang berkuasa membuat adonan campur aduk antara yang privat dan yang publik dalam sistem kekuasaan mereka. Di sini karya sejarah menjadi bahan pelajaran yang baik tentang bagaimana praktik kekuasaan seringkali tergelincir pada otoritarianisme yang pada akhirnya justru mengingkari tradisi, kebiasaan, dan budayanya sendiri dengan dalih menyelamatkan tradisi dan budaya kita. Ini cukup bikin penasaran ya. Bagaimana rambut gondrong itu berkaitan dengan sejarah. Silakan kalian dapatkan bukunya ya.